1, 2, 3 masih ingat omset berapa itu Kalau sebulan? pertama kali saya ingat Pak, satu hari pertama itu dapat 600.000. Oh, 600.000. 600.000. Berarti untuk gaji aja nggak cukup itu? Iya kalau Sudah punya karyawan soalnya tadi. satu, iya. Semangat pagi Sobat Sukses! Pada hari yang berbahagia ini saya kedatangan seorang pengusaha muda yang menurut saya pengalaman-pengalamannya dan prestasinya sangat patut dibanggakan dan para Sobat Sukses bisa belajar banyak. Siapa dia? Dia adalah Aryawan Santoso ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ini ya, sudah dari Salatiga jauh-jauh ke Surabaya ini. Iya Pak, terima kasih udah pengalaman luar biasa saya bisa ada di sini nih Pak. Iya, tempo hari juga pernah sharing di Idea Cloud ya. Iya, betul. Iya, Iya, iya. iya. Makanya saya ngomong, wah ini mesti kapan podcast sama saya. Iya. Dan ini bisa ngeluangin waktu, terima Iya, kasih. terima kasih Pak. Mungkin dari Aryawan bisa cerita nih ya ke Nah. Sobat Sukses, memulai bisnis akhirnya sampai mendirikan Benang Raja ini Iya. seperti apa awalnya ini? Kalau awalnya saya sebelum punya toko batik Benang Raja itu saya jadi sales dulu Pak. Sales untuk? Sales batik. Oh, batik. Jadi ketika saya jadi sales, Kain ya? udah pakaian jadi. Oh, sudah jadi. Udah jadi. Oke. Jadi kalau kita sales ini kan kita masuknya ke toko, pasar, swalayan. Oke. Nah dari situ, ya saya belajar banyak ini Pak di sini. Oh ya. Ya karena saya sering masuk ke toko, swalayan, pasar. Saya tahu Pak, mana yang toko rame, toko nggak rame itu saya tahu. Oke. Terus barang apa yang laku, barang apa nggak laku juga saya tahu. Itu waktu masih habis lulus sekolah? Habis lulus sekolah. Oh. Saya jadi sales. Selama berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya ambil banyak pengalaman. Habis itu saya mendirikan toko pertama kali di Salatiga. Oh. Itu pertama. Itu married dulu atau sebelum married? Itu pas pada waktu pacaran kita udah bikin toko pertama kali di Salatiga. Oh, jadi setelah 3 tahun itu masih pacaran berarti? 3 tahun itu tahun ketiga kita pacaran sama istri saya yang sekarang. Kemudian istri saya. Oh, istrinya ada yang sekarang, ada yang baru. Enggak. Istri satu ya? Istri satu. Satu untuk selamanya. Enggak, maksudnya tadi kan bekerja dulu, menjual batik itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, dari tahun ketiga itu sudah punya pacar? Tahun ketiga punya pacar, yang sekarang jadi istri saya. Ya. Itu dia punya ruko yang sangat kecil di Salatiga. Oke. Karena saya punya pengalaman dan sebagainya, yuk kita buka toko kecil yuk, coba saya pernah bilang gitu. Ayo kita bareng-bareng. Lah itu awalnya kita buka toko batik Benang Raja di Salatiga. Tahun berapa itu? 2013 Pak. Oh, jadi 2013 belum married ya? Habis buka baru married Pak. Oh, baru married. Ya. Jadi partner dulu ya? Jadi partner dulu. Jadi partner dulu, baru jadi pasangan hidup ya? Betul Pak. Wah, luar biasa ini. Biasanya kan orang kawin dulu gitu ya, baru terus buka usaha. Jadi kita pacaran ini kita udah sering ngomongin bisnis. Bahkan istri waktu itu juga sudah bekerja? Bekerja, udah bekerja. Tapi juga dia bekerja apa? di bagian printing gitu ya Pak ya. Oke. Bagian jadi ada hubungannya juga ya sama Nggak ada pakaian? Pak, dia printing tentang gelas-gelas itu loh Pak. Oh, desain. Jadi desain dia ada gelas, nanti kalau mau di printing mukanya orang, ya itu dia yang bisa printing gitu. Oh, perusahaan printing? Ya nggak perusahaan sih, dia masih UMKM lah Pak itu. Oke. Di sablon sendiri. Kenalnya dulu dari kuliah atau dari mana? Saya kenalnya dari Facebook Pak. Oh, dari Facebook. Jadi bukan dari kuliah ya? Bukan dari kuliah. Dari Facebook. Jadi selama 3 tahun itu menjadikan satu pengalaman ya? Iya, pengalaman yang memberanikan diri. Kita buka cabang pertama kali di Salatiga. Dan yang dibuka itu toko benang ya? Toko benang, enggak, batik langsung kita buka toko batik. Oh, pakaian? Pakaian. Oh, beli dari perusahaan yang dulu kerja juga? Iya, kita ambil dari teman-teman. Kalau punya teman, kalau kita ambil batik itu kita ditempo kan Pak. Ya. Dikasih tempo 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita ambil beberapa barang kita jual di toko yang Salatiga itu pertama kali. Terus dari toko batik baru jualan benangnya gitu? Kalau toko batik Benang Raja itu nggak jualan benang Pak, murni. Oh sorry, jadi bukan jualan benang ini? Bukan. Oh, namanya aja benang, tapi jualnya batik? Jualnya murni batik, kain gitu Pak. Oh, kain yang masih belum jadi? Kain belum jadi ada. Juga batik? Batik, baju jadi juga ada. Oke. Ya. Jadi nggak jual benang? Nggak ada, kita nggak jual benang. Salah sangka, saya pikir Benang Raja
ini kok bukan Raja Benang, Karena rajanya Benang. karena depannya benang ya, Pak ya. Iya, iya, Itu iya. ada ceritanya, Pak. Karena dulu itu nama saya itu Batik Raja. Batik Raja. Karena mau dipatenkan ternyata udah ada yang punya, makanya saya kasih depannya Batik Benang Raja. Oh, Baru itu tapi bisa batiknya dipatenkan. kok lama-lama nggak ada ya, jadi Benang Raja aja ya. Kan Orang-orang nggak disebut kan ya batiknya ya ya. biasanya orang-orang ngomongnya udah Benang Raja, tapi orang-orang udah tahu kok, Pak, kalau Benang Raja itu sekarang jualannya batik. Oh, Heeh. khusus batik saja. Khusus batik aja. Dan itu batik dari Salatiga saja atau dari banyak daerah? Kalau kita batik motifnya macam-macam, Pak. Jadi kita produksi dari Pekalongan ada, Solo ada, Seragen ada, dijadiin satu di situ. Oh, tapi coraknya memang langsung kelihatan ya, berbeda ya. Kelihatan, Oh, pasti kelihatan. Oke. Nah, kalau dari sisi Aryawan sendiri, orang tua memang jadi pengusaha? Kalau orang tua saya itu kerja di hotel dulunya. Oh. Jadi kalau latar belakang pengusaha enggak ya, Pak, karena dia kan Oke. sistemnya kan digaji ya. Oh, hospitality ya? Iya, hospitality. Dia Oh. kerja di hotel. Ya saya lihat papa mama sih kerjanya di hotel sih, Oh, bukan pengusaha. mama juga? Mama juga. Oh, Papa, sampai pensiun atau masih Sekarang kerja? sekarang sudah enggak sih, Pak. Iya, sampai pensiun. Sampai pensiun. Jadi di hotel terus ya? Di hotel terus, ya. Oh, jadi nggak ada background pengusaha. Nggak lihat, saya lihatnya mungkin orang tua ngatur karyawan aja ya, tapi kalau Iya. jual beli barang saya nggak lihat sih, Pak. Oke. Mm-mm. Nah, terus Aryawan kok bisa ini menjadi pengusaha? Cita-cita waktu kecil apa itu? Waktu kecil ya mungkin kalau waktu kecil pinginnya jadi orang sukses ya, Pak ya, karena Oke. seneng lihat orang sukses, bisa beli ini, Oh. beli itu. Sesimpel itu sih, Pak. Oh. Hanya pingin jadi Jadi orang sering sukses. lihat YouTube juga. Ya, sering, Pak. Saya sering lihat YouTube-nya Pak Irmanto dan apa sih? Kan sekarang bisa belajar dari sosial media kan lebih Iya. gampang ya. Iya, sosial media. Kalau luar dulu biasa. kan ikut seminar segala kan Iya, ada belajar jadwal, harus bayar segala. Sekarang kan you mau dengerin setiap hari juga bisa ya. gampang sekali kalau Kan di media sosial. algoritmanya juga you sering lihat yang halal sekarang. Bisnis. bisnis, halal itu kan you dikasih terus kan Iya, dari betul. beberapa speaker kali Iya, ya. heeh. Dia akan keluar sendiri, kita belajar terus banyak hal di situ. Ya, ya, ya. Oke. Dari sana memang Aryawan akhirnya waktu bekerja pun sudah ingin punya bisnis sendiri gitu. Iya, harus punya bisnis sendiri, Pak. Ya. Harus gitu. Nah, dimulai waktu 2013 ya. Itu pasti banyak sekali dukanya ya daripada Iya, iya. sukanya ya, karena di awal ngerintis segala macam bisnis itu pasti mengalami berbagai macam tantangan. Apa tantangan yang menurut Aryawan yang berat pada saat 2013 itu? Kalau pertama kali buka toko, karena saya mulai dari saya, istri saya, dan cuma satu karyawan, ya kita tantangan terberatnya pada waktu itu memperkenalkan Benang Raja ini ke customer. Ya. Itu yang paling berat, karena kita juga bukan toko yang langsung besar, toko yang sangat kecil sekali dan ala kadarnya. Modalnya dari mana? Kalau modal karena rukonya itu punyanya istri saya, jadi Ya. saya nggak bayar, Pak. Ya. Tapi kalau barang saya ambil dari teman-teman saya ditempo. Oh. Tempo 2 bulan, 3 Oh, bulan. jadi nggak ada modal memang. Ya, ada modal sedikit. Dulu tuh sampai ini kok, Pak. Saya toko pertama kali, kalau toko baju itu kan ada rak-rakan besi itu. Saya nggak pakai rak besi, Pak. Saya pakai kayu, saya tempel di tembok gitu, saya gandungin hanger-hanger gitu. Oh, oke. Biar lebih murah. Ya, Ya, ada modal tapi ya nggak banyak ya, Pak ya. pada Ya, waktu ya. itu. Itu mulainya dari situ. Tapi tantangan yang paling besar, kita harus terus memperkenalkan kepada customer, ini loh, ini ada batik yang baru gitu. Nah, makanya you pasti hari pertama, kedua, atau minggu-minggu, bulan pertama itu kan pasti omsetnya juga kecil sekali dong. Kecil, Pak. Kalau dihitung pasti rugi loh itu ya. Iya, rugi sih ya pertama kali. Tapi nggak takut itu pada saat itu. Nggak takut, Pak. Oh, enggak ya. Nggak. Jadi Kan tetap berusaha ya. tetap berusaha. Saya melihat gini, pada waktu saya jadi sales itu, kalau saya kasih barang ke toko itu kan kita dapatnya kan uangnya kan tempo ya, Pak ya. Nggak bisa langsung cash. Tapi ketika saya nyoba buka toko pertama kali, saya seneng, Pak. Itu Dapat ternyata cash. dapat cash. Jadi saya Ya. geraknya lebih enak lagi. Ah. Jadinya akhirnya saya fokus. Sekiranya omsetnya udah lumayan, salesnya saya tinggal. Oh, asalnya dari toko itu masih nyeles, masih jual Masih, retail. kita masih. Tapi sudah punya usaha you sendiri. Iya, Oh, tapi you belinya langsung dari pabrik. dari teman-teman saya. Yang pabrik atau bukan? Mungkin Kayak- pengusaha ya, Pak Tapi ya. dia jahit gitu. Ya, dia yang jahit, Oh. betul. Ya, Dari itu saya dapat tempo banyak. Nah, dari tempo ternyata saya ditempo teman saya 2 bulan 3 bulan, saya jual di toko dapat cash. Padahal kan Oh. temponya masih ada 2 bulan 3 Iya, bulan. iya. Nah, ini saya kembangin terus, saya putar Oh. terus gitu, Pak. Oh. Berarti Lumayan bulan itu. 1, 2, 3 masih ingat omset berapa itu Kalau sebulan? pertama kali saya ingat, Pak,
satu hari pertama itu dapat 600.000. Oh, Ya, 600.000. 600.000. Berarti untuk gaji aja nggak cukup itu. Iya kalau Sudah punya karyawan soalnya tadi. satu, iya. Nah, ya nggak cukup kan untuk gaji Iya, aja. heeh. Nah, 600.000. jadi mulai bulan keberapa sudah mulai bisa Ya itu ya tadi surplus gitulah. bulan ke 7 itu. ke 8 itu istri saya juga udah mulai, dulu zamannya pertama kali Instagram udah mulai foto-foto di media sosial kita Oh, upload. Itu ya, ternyata ya. dampaknya luar biasa, Pak. Oke. Itu mulai dikenal lah. Jual harga berapa pakaian itu? Saya dulu jualnya harganya 40.000 kayaknya. Itu Untuk yang kemeja untuk hem pendek. laki. Heeh. Kalau yang cewek paling 45. Kalau sekarang harganya? Kalau sekarang 55 yang cowok, yang Ya. cewek paling 68, yang 68 65 ya, Pak ya. Oh, Karena kalau jadi sekarang harganya memang harga segitu ya yang Iya. dipasarkan ya. Kita harganya Apa murah. jual juga yang batik tulis Premium. gitu? Ada. Kita jadi sekarang ada yang benang raja biasa sama benang raja premium. Oh, yang premium Yang berapa? premium itu sekitar 180, 190. Oh, itu semua tulis. Jadi nggak ada yang sama gitu. Bukan tulis, Pak. Apa Itu itu? batik cap, Oh, tetap dicap. tetap cap. Tapi ini kan Oh. kalau sudah nggak pakai printing mesin ya, pakainya manusia. Jadi dia harganya agak tinggi, Pak. Oh, tapi tetap cap berarti sama dong baju satu sama lainnya. Ya masih sama. Masih sama. Masih sama. Tapi jenis kain Jenis semuanya kain, lebih jenis, bagus. jenis jahitan pasti dibedain kan, Pak, sama Oh. yang kita printing. Karena kan biayanya Kalau untuk cap printing itu kena jemur, kena apa enggak nggak luntur. apa-apa, Pak. Karena kalau batik printing itu kan udah masuk proses mesin ya, Pak ya. Mm-mm. Di sablon, terus dicuci, terus dikeringin, udah pakai mesin jadi aman, Pak. Itu. Oh, tetap aman. Aman kalau printing. Iya. Jadi khusus hanya batik saja. Jadi nggak ada kayak celana segala enggak ya? Akhir-akhirnya setelah lama kita komplitin sih, Oh, Pak. nambah Terus ya. ya supaya variasi tokonya ada celana, sekarang malah ada aksesoris juga sih, Pak. Oh. Pernak-pernik kita jual juga, boneka kita jual. Ya, ya. Supaya target marketnya nggak cuma ibu-ibu sama bapak-bapak, tapi anak muda juga saya mau ambil di situ. Oh. Mm-mm. Jadi di awal itu you milih batik karena pengalaman 3 tahun itu ya? Ya, karena kebetulan saya juga orang Pekalongan, Pak, yang di tangan saya ini cuma batik ya. Saya mencobanya itu, nggak banyak terlalu mikir pada waktu itu, Pak. Iya, iya. Mm-mm. Tapi saya ini kan tiap kali ke daerah ya, selalu Indonesia ini kaya dengan apa ya, batik ya. Iya. Tiap-tiap daerah itu punya batik yang berbeda-beda ya. Iya, punya batik yang berbeda-beda. Aryawan ini tetap batiknya masih tipe yang di Salatiga itu aja? Bukan. Kalau saya produksinya sekarang bukan per daerah, Pak. Apa yang lagi laku, apa yang lagi booming ya kita yang produksi itu. Di daerah mana saja sekarang ini? Sudah punya berapa cabang ya? Sekarang 11 cabang, 11 toko itu 11 berarti. toko. Ah. Sebentar lagi 12 sih, Pak. Oh, Ada buka tambah terus satu. masih ada. Masih tambah satu lagi. Di daerah mana aja ini? Jawa Tengah ada 5, Jawa Timur ada 7. Oh, Jawa Timur juga ada. Ada. Berarti batiknya batik Jawa Timur. Enggak. Jadi bukan saya produksi itu bukan berdasarkan batik-batik per daerahnya, bukan, Pak. Kita Ya. produksinya yang ini lagi bagus, yang lagi booming, kita yang produksi, kita supply ke cabang-cabang saya. Oh, tapi memang beda-beda ya. Motif batiknya kan tiap-tiap daerah Benar, kan tapi nggak apa-apa. punya ciri khas punya ya? ciri khas sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut pengalaman saya, setiap cabang itu nggak melihat itunya, Pak. Oh, sudah Melihat enggak ya? yang bagusnya, yang apa yang dia beli. Oh. Bukan per daerah, misalnya Surabaya ini kita harus bersih, enggak. Yang Ya, bagus ya. apa, dia yang akan dibeli sama customer. Oh, jadi you tidak memperkenalkan batik tiap-tiap daerah. Tidak. Jadi kayak batik, Batik printing. Nusantara Ya, gitu Nusantara, aja ya. Jadi betul. seluruh Indonesia sama gitu. Iya. Ya, ya. Heeh. Tapi coraknya memang bergantian itu setiap Ganti. berapa bulan atau apa gitu. Setiap kita produksi kita harus ganti motif terus. Oh. Ya, kita ganti motif terus. Misalnya motif ini udah produksi, bulan depan ya motifnya beda lagi. Kalau sampai nggak laku gitu diapain? Kalau motifnya nggak laku, kan berarti ini termasuk fashion kan bisa aja terus nggak ada yang mau gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya, kalau batik itu kalau misalnya ini nggak laku gitu ya, Pak ya, nanti kalau lebaran gitu bisa habis semua, Pak, itu, Pak. Oh, diobral? Enggak. Enggak sih, Pak. Enggak, kita Oh, enggak. jadi nggak ada yang di sale atau apa gitu Enggak enggak? ada. Paling kalau misalnya gini, di cabang yang Jawa Timur ini kurang laku, tapi yang Jawa Tengah laku. Ya yang di Jawa Timur ini dikirim ke, Oh, diputer-puter gitu, Pak. ya, ya. Mm. Nah, sampai sekarang berarti untuk batik ini you sudah memproduksi sendiri atau masih ambil dari luar? Sekarang udah produksi sendiri, tapi karena untuk di toko supaya variasi, saya juga ambil UMKM supaya tokonya tuh nggak cuma monoton
punya saya gitu loh Oh, Pak. ya. Variasi kan kita kan Berapa banyak yang sendiri, berapa persen yang masih dari luar? mungkin yang sendiri sekarang 60% Pak, yang 60. 40% kita ambil dari luar. Oh, Mm-mm. harganya lebih murah yang dari luar. Tetap murah produksi sendiri Pak. Enggak, kalau jualnya harga sama. Harganya lebih mahal, pasti lebih mahal. Karena kan Oh. untuk UMKM mereka kan udah dapat untung dulu kan Pak orangnya. Ya, ya. Jadi saya pasti akan lebih mahal. Oh. Mm-mm. Berarti supplier-supplier yang pertama dulu ya, yang lama-lama itu atau berganti terus ini? Ganti terus Pak. Sekarang Oh, sejak saya personal branding setiap hari UMKM terus datangan pengen masukin ke toko-toko Pak. oh, memakai brandnya siapa gitu? Pakai brandnya saya tetap. Meskipun kerja di UMKM tapi tetap Iya. you punya brand. Jadi di toko saya nggak ada brand orang lain, semuanya mereknya Benang Raja. Oh, berarti nggak tahu ya itu buatannya you sendiri atau Ya, buatannya mana? orang-orang nggak Orang tahu. nggak Pak. tahu. Orang nggak tahu. Oh, Cuma tapi kan- you beli potos juga dengan para UMKM itu. UMKM pasti putus Oh. kalau UMKM karena memang modalnya kan terbatas ya Pak Ya. UMKM. Pasti Oh, putus. berarti you ada kayak semacam ini untuk QC, untuk kontrol semua sebelum disebarkan ke seluruh toko-toko ya? Kalau UMKM sebelum kita masuk ke tokonya Benang Raja harus dikontrol dulu ada orangnya. Oh, Jadi iya, ini iya. layak nggak nih untuk masuk ke Benang Raja? Kalau nggak layak, Oke. kamu harus perbaikin gitu, Iya, iya. supaya dia lebih layak. Kalau perjalanannya dari 2013, Ya. itu kan dari toko awal itu ya, yang Iya. masih kecil ya itu ya. Betul. Terus mulai berkembang itu tahun berapa? 2013 saya itu buka cabang pertama di Salatiga, kemudian saya buka kedua setelah 1 atau 2 tahun ya Pak, saya juga buka lagi di Semarang. Oke. Itu dengan yang sangat kecil. Terakhir buka lagi di Purwokerto yang sangat berkembang ketika saya buka di Surabaya Pak. Oh, malah di Surabaya? Iya, Di daerah mana? Di Jalan Ngagel Pak. Ngagel, itu saya buka besar dulu. luasnya. Itu luas paling 500 ya. Oh, 500 meter. 500. Dari situ tiba-tiba rame Pak. Surabaya Oh. rame, terus Semarang rame, terus Oh, berarti karyawan sering pulang pergi ya? saya ke kasih Surabaya? orang Pak, Oh, SPV ada. ya, SPV. Iya, iya. Terus tapi dikontrol dari pusat gitu. Hmm. Ya. Dari situ dari Surabaya saya buka lagi di Sidoarjo, Malang itu Oh. mulai rame, akhirnya ya sekarang ada 11 cabang sih Pak. Oh, semuanya sewa. Yang punya saya cuma Salatiga sama Semarang, yang lainnya sewa Pak. Kalau beli kayak nggak kuat. Semarang yang di mana ya? Yang di Kampung terakhir. Kali. Yang Enggak, kamu- maksudnya beli yang terakhir atau di awal-awal? Enggak, yang awal-awal. Oh, awal-awal. justru di awal-awal. Awal-awal. Jadi Salatiga terus buka cabang Semarang itu saya pindah kontrakan 2 kali karena kontrakannya dinaikin akhirnya saya beli terus baru Yang di mana lagi itu? Yang di Semarang. di Semarang, Oh. Kampung Kali. Terus sekarang nyewa. Rata-rata luas berapa sekarang tokonya? Kalau yang saya sewa tuh rata-rata 800 sampai 1000 sekarang, Pak. Di satu lantai? Satu lantai. Oh, enggak pernah 2 lantai loh ya? Ada 2 lantai. Kalau Oh, yang orang mau naik ke atas? Oh, kalau- Enggak, pembeli biasanya kalau pembeli tetap satu lantai, satu tapi lantai loh. gudangnya ditaruh di oh, atas. gudang Ya, maupun admin Iya, semuanya yang di lantai atas. betul. Ya, Oh. Tetap satu lantai, Pak, kalau tokonya. Pak. Iya, iya. Enggak pakai AC atau enggak gitu? Pakai AC, Oh, berarti tertutup ya? tertutup. Oh. Itu jadi saya malah walaupun saya jualnya murah-murah tapi saya bikin tempat senyaman mungkin, Pak. Oh, jadi semuanya pakai AC. Semua pakai AC. Oke. Semua harus pakai AC. Jadi nanti mau buka di mana ini? Yang ke-12 ini saya buka di Surabaya lagi, di Jalan Mer, Oh, di Mer, Ya. Surabaya Timur ya. Surabaya Timur, kita ngontrak itu, Pak. Ngagel itu termasuk Surabaya Timur juga ya? Ngagel, iya ya. Tengah ya, Pak? Tengah ya? Ya, Berarti Barat juga you belum itu. Barat ini kan lagi maju sekarang. Iya, Surabaya Barat. Surabaya Barat. Berarti potensi masih luar biasa. Tiap tahun masih bertumbuh Iya, Pak. double digit ini. Masih Oh. double digit masih. Iya, iya. Masih bertumbuh. Berarti batiknya masih belum buat sendiri ya? Batik yang sebagian 60% saya udah bikin sendiri. Oh, nyetak sendiri. Saya udah punya mesin sendiri, Pak. Supaya Oh. harganya HPP-nya turun kan, saya beli mesin sendiri, saya punya penjahit sendiri, punya garmen sendiri. Itu berarti beli kain polos itu ya? Kain mori putih. Yang polos Ah, toh? Saya beli itu kan masih dari pabrik, terus Ah. saya nyetak sendiri. Oh. Di Pekalongan, Pak. Saya Sekali anak-anak nyetak Pekalongan. gitu itu untuk berapa baju? Itu yat-yatan ya, Pak ya. Satu yat 90 cm, saya biasa 60.000 yat ya kalau satu motif ya. 60.000 itu berarti bisa jadi berapa baju kira-kira? Kalau 40.000 meter. 40.000 meter. Oh, 40.000 baju. Wih, banyak ya. Banyak. 40.000 baju, macamnya semua sama dong Sa- motifnya. Paling seri warna itu 3 warna, Pak. Mungkin warna Oh, bisa dibuat 3 warna bisa. Bisa.
sekali Bisa. cetak itu. Bisa. Jadi yang pertama Oh, kita seri warna hitam 1, seri warna merah 1, seri warna kuning 1. Oke. Tapi kita kan jual yang printing itu kan murah ya Pak ya, murah-murah kan. Heeh. Jadi kita memang mainnya omset kan, untung sedikit tapi puter terus gitu. Nextnya you juga akan buat kain sendiri? Yang kalau yang untuk kain mori saya kira kok tidak ya Pak ya. Enggak. Enggak, Pak. Oh. Saya Itu mungkin import atau lokal itu? lokal sendiri? lokal. Saya lokal kalau yang kain mori-mori. Pernah bandingkan nggak dengan dari China gitu harganya gimana? Kalau kain dari China memang pasti dia lebih murah sih Pak. Ya. Pasti lebih murah. Oh. Pasti Kenapa lebih kok bisa pasti lebih murah? Saya nggak tahu ya Pak ya. Memang batik yang saya jual itu sama yang dari Cina, dari barang-barang Cina pasti murah dari Cina. Oh. Nah kalau murah dari Cina kenapa nggak ambil dari Cina? Enggak lah Pak, karena saya udah biasa hubungan sama Nggak orang-orang. pernah bandingkan dong, cuma dari sisi harga dan Dari sisi harga saya bandingkan Pak. Oke. Memang dia jauh lebih murah. Oh ya, bisa Iya. beda berapa persen? Banyak sekali Pak itu. Cuman kalau untuk kualitas saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau dari harga saya pernah bandingin itu selisihnya bisa 50% deh Pak. Wow. Ya kainnya memang murah-murah sekali sih. Oh dari melihat kain gitu aja Mm-mm. nggak bisa tahu untuk Nggak bisa Pak, itu lifetime-nya. kalau itu biasanya saya kasih ada alatnya yang untuk lihat itu sih. Heeh. Ya, tapi kalau yang Cina itu biasanya bukan katun Pak, itu ada PE-nya itu Tapi ya. kan jenisnya macam-macam. You pasti harus cek jenis Ya, yang sama ya. kan. Heeh. Tapi yang murah dari Cina itu PE Pak, setahu saya. Jadi kalau Oh. dipakai itu nggak begitu dingin. PET maksudnya dari hafalan botol segala itu. Iya ya. PE. Polyethylene, Ya polyester ya. polyester. Iya. Oh, jadi panas gitu. Ya rada ada panasnya sedikit, tapi Cina ini kan bisa ngubah seakan-akan kayak katun gitu kan. Apa makainya. Lah itu memang Ya, luar ya. biasa. Tapi memang dunia di apa ya tekstil ini saat ini juga tantangannya juga menghadapi dari China ya. Dari China. Saya nggak lihat kanan kiri sih Pak, walaupun ditawarin macam-macam nggak lah. Saya tak fokus dulu sama batik saya supaya batik ini bisa berkembang, baru nanti mungkin saya akan coba kanan kiri sama inovasi ya. Kalau di batik retail inovasi udah harga mati sih Pak. Maksudnya you kanan kiri itu apa? Jadi saat ini kan saya kadang-kadang kan ayo bikin kafe sama teman-teman, Itu kan menyimpang. menyimpang ya. Nah, Ayo bikin ini ya. Sementara saya nggak dulu deh. Saya tak fokus dulu sama ini. tapi kalau you fokus di core bisnis tapi yang bisa mensupport Oh iya, itu iya, oke. oke.